Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Winda Citrahayu dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang desain busana. Pengertian desain busana. Desain merupakan seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreativitas lainnya. Selain itu, arti dalam kata kerja, desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Desain berasal dari bahasa Inggris design yang artinya rancangan. Desain busana adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu benda yang akan dibuat menjadi suatu rancangan atau gambaran dari benda tersebut untuk dapat menciptakan suatu busana. Jadi, desain busana yaitu sebuah rancangan yang dibuat sebelum busana itu dijahit. Fungsi desain busana. Yang pertama, untuk membuat model busana yang baru. Kedua, menjadi alat komunikasi. Ketiga, untuk menampilkan karya. Dan keempat, sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan. Berikutnya ada unsur-unsur desain. Unsur desain merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat suatu benda, yaitu busana yang disesuaikan dengan desain yang diciptakan. Berikut macam-macam dari unsur desain. Ada garis dan arah, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan value. Kemudian ada prinsip-prinsip desain. Pengertian dari prinsip desain adalah cara untuk menyusun suatu desain. Prinsip-prinsip desain busana adalah cara yang digunakan dalam menyusun atau menata unsur-unsur busana, sehingga menjadi rancangan suatu bentuk dan model busana. Prinsip desain terbagi menjadi 5. Yang pertama ada harmoni atau keselarasan, kedua ada balance, keseimbangan, selanjutnya ada rhythm, irama, proportion, proporsi, dan dominance atau pusat perhatian. Berikut ada pengertian dari masing-masing prinsip desain. Yang pertama harmoni. Harmoni adalah prinsip desain yang mencerminkan kesatuan melalui pemilihan dan susunan unsur-unsur, ide-ide, dan tema. Kedua, keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip yang digunakan untuk memberikan perasaan yang tenang dan stabil. Ketiga, irama atau ritme dapat kita rasakan. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan kita dapat merasakan adanya gerakan, getaran, atau perpindahan dari satu unsur ke unsur yang lain. Keempat, proporsi. Proporsi merupakan hubungan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain atau bagian dengan elemen keseluruhan yang dipadukan. Dan terakhir ada pusat perhatian, yaitu bagian yang paling menarik pada busana dibandingkan dari bagian-bagian yang lain. Selanjutnya ada proporsi tubuh. Pengertian dari proporsi tubuh. Proporsi tubuh adalah perbandingan dari mulai kepala sampai ujung kaki. Proporsi tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu proporsi tubuh secara anatomi, proporsi tubuh secara desain busana, dan proporsi tubuh secara ilustrasi. Perbedaan ketiga proporsi tersebut terletak pada perbandingan tinggi tubuh. Tinggi tubuh pada proporsi menurut anatomi adalah 7,5 kali tinggi kepala. Proporsi tubuh secara desain busana mempunyai tinggi tubuh 8,5 kali tinggi kepala, sedangkan proporsi tubuh secara ilustrasi memiliki tinggi tubuh lebih dari 9 kali tinggi kepala. Proporsi tubuh secara anatomi. Proporsi tubuh secara anatomi, letak bahunya pada angka 1,5, garis pinggang pada angka 3, pinggul pada angka 4, letak lutut pada angka 5,13, dan letak tumit pada angka 7. Kedua, proporsi tubuh secara desain busana. Letak bahu pada angka 1,5, garis pinggang pada angka 3, pinggul pada angka 4, letak lutut pada angka 5, 3/4,
dan letak tumit pada angka 8. Proporsi tubuh secara ilustrasi. Letak bahu pada angka 1,5, garis pinggang pada angka 3, pinggul terletak pada angka 4, lutut pada angka 6, dan letak tumit pada angka 8,5. Rangka dan gaya. Rangka diperlukan untuk menggambar berbagai gerakan, baik dari depan, samping, dan miring. Rangka harus selalu dibuat ketika akan menggambar proporsi tubuh dari berbagai arah, agar gambar tidak kelihatan jatuh. Ada 3 rangka yang digunakan dalam menggambar pose tubuh, yaitu rangka benang, rangka balok, dan rangka elips. Rangka benang. Rangka benang yang berbentuk garis menyerupai benang, digunakan untuk menggambar berbagai gerakan kaki dan tangan. Rangka balok berbentuk garis menyerupai balok, digunakan untuk menggambar proporsi tubuh dengan sikap miring. Rangka elips. Rangka elips yang berbentuk garis menyerupai elips digunakan untuk menggambar berbagai gerakan kaki dan tangan. Berikutnya ada macam-macam siluet. Yang pertama ada siluet A. Siluet yang bagian atas kecil dan semakin melebar di bagian bawah, sehingga terlihat seperti huruf A. Kedua, siluet I. Siluet I yaitu siluet bagian atas sampai bawah sama atau lurus dan terlihat seperti huruf I. Ketiga, siluet S. Siluet S yaitu siluet yang bagian atas besar, bagian pinggang kecil, dan bagian bawah besar, sehingga terlihat seperti huruf S. 4. Siluet H. Siluet H yaitu siluet yang lurus dari atas sampai bawah dan pada bagian pinggang terdapat sambungan atau tali, sehingga seperti huruf H. Lalu ada siluet Y. Siluet yang bagian atasnya lebar dan semakin kecil di bagian bawah, sehingga terlihat seperti huruf Y. 6. Siluet L. Siluet L adalah siluet busana yang bawahnya panjang atau memiliki ekor. Dan yang ketujuh, siluet bastel, yaitu busana yang terlihat seperti kurung. Selanjutnya, tahapan mendesain. Mendesain busana merupakan suatu kegiatan yang memerlukan keterampilan menggambar dan kemampuan mengolah rasa untuk mendapatkan suatu karya yang indah dan menarik, serta dapat dipahami oleh orang lain. Untuk mendapatkan suatu desain yang serasi, harus tepat dalam memilih unsur dan prinsip desain. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, harus memperhatikan dan mengikuti langkah yang benar seperti berikut ini. Langkah-langkah menggambar desain busana. Pertama, gambarlah perbandingan tubuh dengan pensil yang lunak dan dengan garis yang tipis. Perbandingan tubuh dapat digambar sendiri dengan gaya tertentu. Pastikan bahwa proporsi yang dibuat sudah benar. Perbandingan dan seimbang posenya serta wajah yang sudah menarik. 2. Gambarlah siluet busananya. Isilah gambar desain busana dengan volume dan lakukan pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan bentuk busana dan pose. Ketiga, hapuslah bagian-bagian yang tidak diperlukan, serta menipiskan desain yang akan diwarnai. Dan terakhir, warnailah gambar dengan pensil warna, dimulai dari kulit, wajah, rambut, dan terakhir busana sesuai dengan bahan yang digunakan. Berikut contoh dari langkah-langkah dalam menggambar desain. Selanjutnya ada pelengkap busana. Pelengkap busana adalah segala sesuatu yang dipakai berfungsi untuk melengkapi penampilan berbusana. Pelengkap busana dibagi menjadi 2. Yang pertama, pelengkap busana praktis atau milineris. Milineris adalah sebuah benda yang digunakan sebagai pelengkap busana yang mempunyai fungsi bagi si pemakai. Pelengkap yang termasuk milineris yaitu seperti sepatu, tas, kacamata, arloji, topi, payung, sapu tangan, sarung tangan, syal, dan stola. Kedua, pelengkap busana estetis atau aksesoris. Aksesoris adalah semua benda-benda yang menambah keindahan bagi si pemakai. Menurut
Kut Puspo merupakan perekat yang menggabungkan pakaian secara bersamaan atau menghubungkan busana-busana terpisah menjadi setelan dengan gaya yang tepat. Pelengkap busana yang termasuk estetis yaitu seperti gelang, kalung, cincin, bros, peniti, topi, giwang, dan hiasan rambut. Berikut ini contoh dari macam-macam pelengkap busana. Baik, saya rasa cukup sekian materi tentang desain busana. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.